Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Maos, Ibu Lili Kuswanti SPD MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, staf dan karyawan SMP Negeri 1 Maos. Semoga kita semua senantiasa diberikan nikmat iman, Islam, dan ihsan, serta selalu diberikan kesehatan, dan semoga kelak di yaumul qiyamah kita menjadi umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini izinkan saya membawakan sebuah kisah, yang mana kisah ini berasal dari seseorang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau adalah salah satu cicit Nabi dari Sayyidah Fatimah. Ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggal, orang-orang memandikan jenazahnya. Dan saat itu juga mereka terheran, mengapa ada bekas luka atau bekas hitam di punggungnya. Salah satu di antara mereka menjawab, ini adalah bekas beliau memanggul sekarung gandum untuk dibagikan kepada fakir miskin. Padahal mereka selama ini menilai Sayyidina Ali adalah orang yang pelit atau bakhil. Dulu semasa hidup beliau, ketika malam hari tiba, yang mana warga Madinah sedang terlelap tidur, beliau dengan hati-hati dan sembunyi-sembunyi membawa sekarung gandum untuk dibagikan kepada fakir miskin. Beliau berpikir jangan sampai ada satu orang pun yang mengetahui apa yang dia lakukan setiap malam. Setiap rumah yang beliau lewati, setiap perjalanannya, beliau menemui rumah fakir miskin, maka beliau meletakkan sekarung gandum di depan rumahnya. Hal ini beliau lakukan terus-menerus selama bertahun-tahun. Di pagi hari, warga Madinah, terkhusus fakir miskin, ketika membuka pintu sering menemui di depan pintu rumah mereka ada bingkisan gandum yang mereka tidak tahu dari mana asalnya, siapa yang meletakkan bingkisan ini. Sampai pada waktunya, salah satu di antara mereka berinisiatif untuk mencari tahu. Saking penasarannya, sebetulnya siapa yang melakukan ini? Sampai pada suatu malam, seorang fakir miskin yang menyelidiki hal ini bertemulah dengan Sayyidina Ali. Dia bertanya, "Wahai Sayyidina Ali, kenapa engkau melakukan hal ini secara diam-diam?" Beliau pun menjawab, "Sedekah ini sengaja saya lakukan secara diam-diam karena bagi saya cukup Allah saja yang mengetahuinya. Saya tidak perlu dipuji, saya tidak butuh pujian dari manusia, dan saya takut apabila ada orang yang mengetahui sedekah saya, akan muncul rasa ujub atau sombong dalam hati saya. Saya sangat takut akan hal itu." Kemudian beliau berpesan kepada si fakir miskin ini untuk bisa menyimpan rahasia ini dengan baik. Jangan sampai ada orang lain yang mengetahuinya. Hal ini pun disetujui oleh si fakir miskin ini. Dan sedekah secara diam-diam ini masih terus beliau lakukan, terus dilakukan oleh Sayyidina Ali selama berpuluh-puluh tahun lamanya, sampai ketika beliau meninggal barulah orang-orang mengetahui bahwa ternyata
selama ini orang yang dianggapnya pelit adalah orang yang membagikan sedekah secara diam-diam kepadanya. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwa sedekah yang kita keluarkan tidak perlu kita beritahukan kepada orang lain, atau cukup Allah saja yang mengetahuinya, karena yang ditakutkan akan muncul rasa ujub atau sombong dalam hati kita, yang mana perasaan itu akan merusak niat baik kita, akan merusak pahala sedekah kita. Karena ada sebuah riwayat mengatakan bahwa sedekah yang dilakukan secara diam-diam dapat meredamkan amarah Allah kepada kita. Jadi apabila kita membuat kesalahan atau Allah sedang marah kepada kita, kita lakukan sedekah diam-diam ini sebagai senjata untuk merayu Allah. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.